so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Niputu Rika Febrianti, kelas 11-3, absen 31, bersekolah di SMA Negeri 1 Manggis. Nah, di sini aku dan teman-teman aku akan menampilkan sebuah video, yakni mengenai tentang sensus penduduk. Sebelum lanjut ke video, aku mau kenalin kalian nih ke beliau. Yap, guru mengajar kami, yakni Imade Budiase SPD. Beliau ini adalah guru mengajar kami di bidang materi geografi. Nah, beliau ini juga yang mengajari kami di kelas dan juga membina kami dalam pembuatan tugas kali ini. Nah, tidak hanya beliau saja, aku juga mau kenalin kalian ke teman-teman aku yang ikut serta dalam pembuatan video ini. Check it out. Bawa santai dulu sobatku. A few moments later. A few inches later. Nah, ini dia yang gua cari, Bray. Pagi-pagi gini enaknya ngeging. Notif apa ini? Ganggu main saja ih. Ingatlah sekarang kan aku bertugas CETI, petugas sensus. BTW udah jam berapa nih? Lihat jam dulu kali ya. Walah baru jam 9 pagi, kenapa coba? Lah mak telat aku. Oh dek buru-buru mandi. Kabur-kabur cepet siap-siap. Apapun yang terjadi harus buru-buru nih. Makeup dikit dengan ambil perlengkapan dulu. Seperti lampiran pendataan penduduk, pulpen dan lainnya untuk mengisi pendataan pada lampiran. Pakai sepatu, kenapa bukan sandal aja? Ya iyalah, jadi petugas harus rapi dan bersih.
Oke udah semuanya, ayo gas menuju ke tempat. Lama banget sih. Dikira nungguin gak capek. Mana panas pula jadi ikutan. Panas badanku. Tuh anak siap-siap kak gedari lama BGT. Yalah isi acara nyangkut. Ih, lama banget sih, tuh bocah. Ngeselin banget deh. Ih, sorry Parmi. Aku telat. Enak aja matamu telat. Mataku. Lihatlah muka orang yang tidak berdosa ini. Kayak begini mataku. Ya udah, satu ke kepala desa yuk. Ya, Nek. Permisi, swastiastu, Pak. Pasti petugas sensus ya? Benar Pak, kami petugas sensus. Nah di sini kami meminta izin kepada Bapak selaku kepala desa di wilayah ini untuk mendata penduduk. Baik, saya berikan izin untuk kalian, tetapi dimohon untuk menjaga sikap laku kalian di sini saat bertugas, untuk hati-hati di jalan. Baik Pak, terima kasih atas izinnya. Kami pamit dulu ya untuk bertugas. Ya. Swastiastu, permisi. Pak, Ibu. Permisi. Apa ya? Kami dari petugas, Pak. Boleh masuk? Lah kok gak ada jawaban? Lah iya, mana orangnya? Tunggu aja kali ya, mana tahu sibuk. Pas banget bawa kain buat duduk nih. Pakai kacamata dulu biar gak silau. Maaf lama menunggu. Jujur kesal tapi harus sabar. Silakan duduk, maaf tentang hal yang tadi. Swastiastu, Pak. Maaf mengganggu. Kami dari BPS Sensus Penduduk ingin mendata berapa banyak sih orang yang tinggal di rumah ini. Tapi sebelum itu kenalin, nama saya Erika dan teman saya Padmi. Saya dan teman saya di sini ingin mewawancarai Bapak untuk mengisi data-data sensus ini. Mohon dijawab dengan jujur, Pak ya. Iya, betul. Baik, untuk pertama-tama nama lengkapnya siapa ya? Andra Wijaya. Oke, Andra Wijaya. Jenis kelamin? Nah, tentu saja laki-laki. Oh iya. Tempat tanggal lahir? Desa Kemang Sari, Lombok. Oh, berarti bapaknya bukan dari asli sini ya? Iya, Bapak. Oh, coba beri KTP-nya. Ah, iya, terima kasih. Oh, berarti bapak kelahiran tahun 2000 ya? Tanggal 20 Januari kan? Iya, benar, sesuai yang tertera di KTP. Oke. Agama yang dianut? Kristen. Oh iya, Kristen. Kalau sudah menikah? Belum. Belum. Pacar? Belum punya. Belum punya. Masa sih? Iya. Oke. Berapa tingkat pendidikan? Lulusan
S1 pariwisata. Oke, pariwisata. Kalau pekerjaan Anda? Pemandu wisata. Oke, pemandu wisata. Berarti bisa bahasa asing dong? Bisa sedikit. Berapa pendapatan bulanan? Sekitar 5 juta. Dapat bonus? Dapat. Dapat bonus. Rahasia lah bonusnya. Oke. Hubungan dengan kepala keluarga? Anak pertama dari 3 bersaudara. Saudara. 3 bersaudara. Itu 3-nya itu laki-laki atau perempuan? 2 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Memiliki rumah sendiri atau menyewa? Tidak, saya di sini menyewa rumah sendiri. Oke. Menyewa berarti ya? Ya. Punya kendaraan atau aset? Tidak, tapi kalau motor baru ada. Motor. Motor apa nih? Motor NMAX. Wah, berarti Bapak bukan orang asli dari sini kan ya? Benar, saya rantauan dari Lombok ke Bali untuk pekerjaan seperti saat ini. Wah, berarti anak ini nih berbakti orang tua ini ya. Tulang punggung keluarga. Baik Pak, sudah semua datanya Bapak jawab dengan jujur tadi. Sebelumnya terima kasih atas kerjasama yang diberikan di wawancara kali ini. Maaf atas waktu yang kami ambil untuk wawancarai Bapak. Dan ini kartunya, kami pamit. Sini saya antar. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Sama-sama. Oke, selamat sore. Sore. Nah, itu dia video cerita kami mengenai menjadi petugas sensus. Pasti ada beberapa hal yang membuat kalian bertanya-tanya kan? Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu apa itu sensus penduduk. Sensus atau cacah jiwa adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Sensus digunakan untuk demokrasi, pengumpulan pajak juga digunakan dalam ilmu. Di antaranya yang terbesar adalah sensus demografi, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Salah satu contoh sensus penduduk di Indonesia, yaitu sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS pada 2020 kemarin. Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Pusat Statistik, hasil sensus penduduk September tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 jiwa. Sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu sensus de facto dan de jure. 1. Sensus de facto adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Contohnya seperti jika sekarang karyawan tinggal dan menetap di Bali, tetapi alamat KTP Lombok, maka pada saat adanya sensus penduduk di Bali, karyawan tersebut juga akan tetap dihitung dalam sensus penduduk tersebut meskipun KTP-nya berasal dari Lombok. 2. Sensus de jure adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk KTP. Contoh sensus de jure yaitu apabila seorang karyawan tinggal dan menetap di Bali, akan tetapi alamat pada KTP-nya adalah KTP Lombok, maka pada saat adanya sensus di Bali, karyawan tersebut tidak dihitung, akan tetapi apabila ada sensus penduduk di Lombok, karyawan tersebut akan dihitung. Metode pengisian sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu metode Canvasser dan metode Householder. 1. Metode Canvasser adalah pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan metode ini yaitu data yang diperoleh
lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Kekurangan metode ini ialah waktu yang digunakan cukup lama karena terbatas wilayah yang luas. Dua, metode householder adalah pelaksanaan sensus dengan pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan metode ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Kekurangan metode ini ialah data yang diperoleh Keunggulan pelaksanaan sensus de facto di antaranya. 1. Jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat. 2. Dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah. 3. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan sosial. Kelemahan pelaksanaan sensus de facto di antaranya yaitu 1. Kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi. 2. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak. 3. Bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis, seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya, kemungkinan tidak tercatat. Demikianlah video cerita kami mengenai sensus penduduk. Kami selaku kelompok 4 mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan perilaku kami yang kurang baik dalam video ini. Sekian dari kami ucapkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.